Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sosiolinguistik. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian sosiolinguistik dan manfaat sosiolinguistik. Bahasa merupakan disiplin ilmu yang multidisipliner. Maksudnya, di samping kedudukannya sebagai disiplin ilmu tersendiri, bahasa juga banyak melibatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya, psikologi atau mata kuliah kita, yaitu sosiolinguistik. Bahasa disebut juga dengan ilmu linguistik. Sebagai disiplin ilmu tersendiri, bahasa merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas dari manusia. Tanpa bahasa, kita sama saja dengan makhluk lainnya. Linguistiklah yang mengkaji unsur-unsur bahasa serta hubungan-hubungan unsur itu dalam memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Sosiolinguistik ini sebenarnya gabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik mengkaji aspek sosial dalam bahasa dan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik ada sejak manusia memiliki bahasa, sebab tidak ada masyarakat tanpa bahasa. Begitu juga dengan sebaliknya, bahasa tanpa masyarakat itu tidak mungkin ada. Bahasa dalam kaitannya dengan proses komunikasi bukanlah milik individu, melainkan milik sosial, milik anggota masyarakat. Tidak ada bahasa yang dapat bertahan jika hanya digunakan oleh satu orang saja. Bahasa itu akan ada dan bisa bertahan jika masyarakat atau penuturnya masih bertahan menggunakan bahasa tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sesuatu itu kita bisa terima sebagai bahasa jika masyarakat telah memahami apa yang kita gunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa berkomunikasi. Kalau tidak ada masyarakat, kita juga tidak bisa berkomunikasi. Karena bahasa itu lahir dari hasil komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya, bisa saling dipahami. Jadi, apakah makhluk lainnya itu memiliki bahasa? Apakah mereka saling paham? Apakah mereka bisa berkomunikasi satu sama lain? Silakan kalian jelaskan dengan pendapat kalian masing-masing. Tentunya dengan didukung oleh teori-teori yang telah Anda baca. Awal mula sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik muncul pertama kali pada tahun 1939 pada sebuah artikel karya Thomas C. Hudson yang berjudul Sociolinguistics in India dalam Man in India. Sosiolinguistik juga pertama kali digunakan oleh Eugenides pada buku edisi keduanya yang berjudul Morfologi pada tahun 1949. Tetapi, ada seseorang yang sering sekali menggunakan istilah sosiolinguistik, yaitu Hever Carey pada tahun 1952. Ia juga mengklaim bahwa dirinya lah yang memperkenalkan sosiolinguistik. Semua ahli sepakat bahwa pada tahun 1960-an adalah tahun yang penting bagi lahirnya sosiolinguistik, utamanya di Amerika. Pada awal 1960-an, Joshua Fishman pertama kali mengajar sosiolinguistik
tetapi yang menggunakan istilah sosiologi of language. Memang, seringkali orang mengira bahwa sosiolinguistik adalah sosiologi bahasa, tetapi ternyata kedua hal ini adalah hal yang sangat berbeda. Walaupun keduanya memiliki persamaan. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa yang sama-sama merujuk pada fenomena yang sama, yaitu sebuah kajian hubungan dan interaksi antara bahasa dan masyarakat. Kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan penggunaannya. Tetapi pada akhirnya, perbedaan antara keduanya pun jelas, yaitu sosiolinguistik berfokus pada deskripsi bahasa yang lebih luas, sedangkan sosiologi bahasa hanya berfokus pada penjelasan dan prediksi fenomena bahasa saja dalam masyarakat. Sosiolinguistik itu juga menyelidiki hubungan antara bahasa dengan masyarakat, dengan tujuan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai struktur bahasa dan bagaimana fungsi bahasa dalam komunikasi. Sedangkan sosiologi bahasa mencoba menunjukkan bagaimana struktur sosial dapat memberikan pengertian yang lebih baik melalui studi bahasa. Misalnya, yang mengandung beberapa topik di dalamnya, diantaranya perencanaan bahasa, studi mengenai bahasa, dan jenis kelamin, dialek, register, pidgin, kreol, dan lain-lain yang ada di masyarakat. Kajian sosiolinguistik yang sering terjadi adalah orang Indonesia itu akan mempelajari dan memakai bahasa daerahnya sebagai bahasa pertama, sedangkan bahasa Indonesianya sebagai bahasa kedua. Nah, orang tersebut dinamakan berdui bahasa. Selain itu, masyarakat Indonesia sangat multikultur, sehingga akan terdapat banyak klasifikasi sosial yang membuat kajian sosiolinguistik menjadi menarik, yaitu contoh kecil bahwa kajian sosiolinguistik dalam tataran tersebut. Intinya, sosiolinguistik adalah studi atau disiplin ilmu tentang bahasa yang kaitannya dengan masyarakat. Maksudnya, sosiolinguistik itu kajiannya lebih luas daripada masyarakat. Sedangkan sosiologi bahasa adalah disiplin ilmu atau studi tentang masyarakat, tetapi dikaitkan dengan bahasa. Intinya yang paling luas kajiannya itulah yang menjadi disiplin ilmunya. Kajian sosiolinguistik, masalah utama yang dikaji dalam sosiolinguistik itu sebenarnya banyak sekali, tetapi yang saya tuliskan di sini hanya 4 saja. Yang pertama, mengkaji bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Jadi apapun itu, kalau bahan kajiannya yang lebih luas adalah bahasa dan menyinggung tentang sosial dan kebudayaan, itu masuk dalam kajian sosiolinguistik. Yang kedua, menghubungkan faktor-faktor kebahasaan, ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi serta faktor-faktor sosial dan budaya. Yang ketiga, mengkaji fungsi sosial. Dan yang keempat, penggunaan bahasa dalam masyarakat. Semua penggunaan bahasa yang baik itu yang tidak sesuai dengan kaidah itu masuk dalam kajian sosiolinguistik. Misalnya, sikap berbahasa seorang remaja terhadap bahasa daerahnya. Misalnya, para remaja itu lebih senang menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Nah, itu juga termasuk kajian sosiolinguistik. Atau contoh lain, penggunaan dialek. Ada dialek Makassar, dialek Konjo, ada dialek
Lakiung. Begitu juga dengan dialek-dialek yang digunakan dalam bahasa Bugis. Dalam melakukan pembelajaran, pasti kita harus merujuk pada manfaatnya. Nah, sekarang manfaat sosiolinguistik yang pertama adalah memberikan pedoman dalam berkomunikasi. Jadi, ketika kita belajar sosiolinguistik, kita tahu bahwa inilah yang akan menjadi pedoman kita. Inilah yang benar dalam komunikasi kita. Ketika kita berbahasa, oh ada yang salah, ada yang tidak sesuai. Yang kedua adalah mengatasi masalah kebahasaan dalam masyarakat. Terkadang di masyarakat terjadi kesalahpahaman dalam berbahasa. Nah, sosiolinguistik ini ketika kita terapkan atau kita kaji lebih mendalam, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kebahasaan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Jadi ketika kita berbicara, terkadang ada etika sosial yang harus kita sesuaikan dengan nada bicara kita. Nah, kajian ini masuk dalam kajian sosiolinguistik. Dan yang keempat, mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara-negara multilingual dan lain-lain. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami sedikit tentang sosiolinguistik. Sebagai tugasnya, silakan kalian daftar kajian-kajian yang ada di sekeliling kalian yang berkaitan dengan sosiolinguistik. Dan jelaskan mengapa Anda jadikan itu sebagai kajian sosiolinguistik. Dan soal yang ketiga adalah bagaimana eksistensi bahasa daerah kalian melihat generasi milenial saat ini. Silakan dijelaskan alasannya dalam Microsoft Word yang dituangkan secara pribadi.